Shalom, selamat pagi pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun kamu berada. Bersama saya Dr. Gigi Jessica Ratri Suryo Putri. Di jam kesehatan ini kita akan membahas tentang seputar kesehatan gigi dan rongga mulut. Pada pagi hari ini kita akan belajar mendengarkan suatu pekabaran tentang kesehatan pastinya di bidang kesehatan gigi dan mulut, yaitu jamur dalam rongga mulut. Pemirsa sekalian, apakah tahu apakah mulut kita ini bisa ada jamurnya? Nah, jamur itu bukan jamur yang kita makan ya. Nah, jamur itu enak sekali yang lain yang kita makan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah jamur di dalam tubuh kita yang membuat tubuh kita ada keluhan, sakit, dan nanti kita akan belajari lagi keluhan-keluhan lainnya, yaitu jamur dalam rongga mulut. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa dari data Kemenkes RI, 57,6% penduduk Indonesia usia 3 tahun ke atas mengalami masalah gigi dan mulut. 10,2% sudah menerima perawatan tenaga medis terutama di bidang kesehatan gigi. Prevalensi karies atau lubang gigi di Indonesia pada tahun 2023 adalah 56,9% pada penduduk berusia 3 tahun ke atas. Dan prevalensi ini tertinggi di daerah Sulawesi Barat. Tetapi yang terendah ada di Bali yaitu 46,5%. Pemirsa sekalian, boleh kita lihat juga di sini 95,5% tidak pernah berobat ke tenaga medis gigi atau berobat ke dokter gigi atau mencari pertolongan terhadap keluhan-keluhan gigi dan mulut yang mereka alami. Penyakit rongga mulut yang akan kita bahas kali ini mungkin banyak yang sudah mengalami, tetapi bisa saja tidak mencari pertolongan medis untuk menanganinya. Terutama sebenarnya banyak sekali ya penyakit rongga mulut itu yang banyak kita alami seperti sariawan atau dikatakan di sini term medisnya adalah stomatitis atau aphthous ulcer, gigi berlubang. Saya rasa mungkin pemirsa sudah pernah ya atau saya harapkan tidak banyak tetapi ada yang pernah mengalami yang namanya penyakit sakit gigi. Kemudian ada yang namanya gigi impaksi. Impaksi ini ketika gigi bungsu atau gigi geraham yang paling akhir, yaitu geraham nomor 3, tumbuh dan tidak mempunyai space atau celah yang cukup untuk gigi itu bisa tumbuh dengan sempurna. Sehingga menimbulkan penyakit atau rasa sakit yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian ada keluhan tentang gusi, yaitu gusi bengkak, bisa disebabkan karena gingivitis atau radang gusi, atau yang namanya periodontitis atau radang gusi dan jaringan pendukung gigi seperti tulang rahang kita. Kemudian ada juga keluhan yang sering sekali dikeluhkan oleh pasien kita ini biasanya adalah gigi abrasi atau giginya seperti tergerus. Nah, ini juga banyak penyebab-penyebabnya mengapa hal ini bisa terjadi kepada pasien. Kemudian ada hypersensitive dentin di mana giginya terus mengalami rasa ngilu yang berlebihan. Ketika kita minum air biasa saja terasa ngilu tetapi tidak ada lubang. Biasanya gigi itu mengalami hypersensitive dentin. Kemudian ada juga kondisi yang mungkin ini tidak menguntungkan ya, yaitu tumor atau kanker mulut, dan yang terakhir adalah kandidiasis oral, yaitu penyakit rongga mulut disebabkan karena jamur. Jamur atau Candida. Candida adalah salah satu jenis jamur yang banyak tumbuh dan berkembang di daerah beriklim tropis seperti di negara kita ini ya, di Indonesia. Nah, Candida yang normal itu berada di kulit, membran mukosa, dan gastrointestinal dengan jumlah yang terkontrol. Dan jika ada infeksi seperti infeksi akibat Candida, yaitu disebut dengan kandidiasis. Hal ini yang akan kita bahas hari ini pemirsa di jam kesehatan, di seminar kesehatan ini. Dan kandidiasis ini bisa menginfeksi laki-laki, perempuan, dan juga segala usia. Jenis Candida atau jenis dari jamur yang dapat menginfeksi tubuh kita adalah biasanya ada yang superficial, itu bisa sistemik yang terjadi pada manusia, terutama
disebabkan oleh yang namanya adalah Candida albicans. Dan itu sekitar 70% sampai 80% saudara-saudara sekalian. Dan diikuti oleh Candida tropicalis sekitar 30 sampai 40%. Dan manusia dapat terinfeksi Candida melalui dua faktor, yaitu ada faktor endogen dan juga ada faktor eksogen. Nah, kita bahas satu persatu ya, pemirsa. Faktor endogen adalah faktor di mana dari dalam tubuh kita sendiri, dari dalam tubuh manusianya sendiri, yaitu contoh dengan pasien imunocompromised atau pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, karena adalah faktor endogen ini merupakan faktor utama yang terjadi menyebabkan kandidiasis. Keadaan imunocompromised dapat ditemukan pada pasien seperti yang mengidap HIV/AIDS, pasien dengan penyakit metabolik yaitu diabetes mellitus, penggunaan obat-obat yang menekan sistem imun seperti antibiotik dalam jangka waktu yang panjang dan juga kortikosteroid, pasien kanker yang dapat sudah melalui fase pengobatan kemoterapi, dan juga pada pasien yang menjalani transplantasi organ. Dan faktor eksogen yaitu dari luar seperti ada air, iklim, kebersihan kulit, rongga mulut, dan juga kebersihan diri kita ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak kita sadari mungkin dan berkontak kepada penderita kandidiasis juga bisa menyebabkan faktor eksogen ini. Nah, oral thrush atau kandidiasis oral adalah penyakit infeksi jamur di rongga mulut kita. Jadi pemirsa sekalian, ini bisa terjadi bukan hanya di luar tubuh kita tapi di organ rongga mulut kita. Nah, infeksi mulut akibat jamur Candida albicans, jamur Candida sebenarnya hidup di dalam tubuh manusia dengan jumlah yang terkontrol. Namun, jika jumlah yang sedikit itu tidak mampu dikendalikan lagi oleh sistem kekebalan tubuh, maka terjadilah infeksi kandidiasis tersebut. Kandidiasis oral terjadi ketika sistem imun melemah sehingga jumlah jamur Candida tumbuh dengan pesat. Seperti di sini kita bisa lihat gambarnya ya pemirsa, bayi dan juga lansia lebih rentan terhadap penyakit ini karena daya tahan tubuh mereka tidak kuat atau masih sangat lemah, atau di usia lanjut pun juga sudah lemah. Seperti kita bisa lihat di sekitar lidah dan juga tenggorokan dan juga di sudut bibir biasanya akibat pemakaian gigi palsu yang tidak bersih sehingga menyebabkan kondisi jamur di rongga mulut terutama di sudut bibir. Gejalanya, nah ini perlu diperhatikan jika pemirsa sekalian memiliki gejala-gejala seperti ini, mungkin bisa juga diingat ya, ada yang namanya jamur atau kandidiasis oral atau jamur dalam rongga mulut. Pertama, pasti ada bercak putih. Bercak putih atau kekuningan di lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, pipi bagian dalam. Jadi biasanya jaringan yang lunak, kemudian dia moist atau lembab ya, itu sangat menjadi tempat yang baik untuk Candida ini bertumbuh. Lidah rasanya seperti terbakar. Kemudian ada bercak di dinding mulut, terasa bertekstur seperti kapas, perdarahan, kemudian adanya bercak kemerahan di mulut dan tenggorokan, kulit juga bisa pecah-pecah, nyeri saat menelan atau makan, dan juga semua mulut terasa perih, luka pada sudut bibir, dan yang pasti adalah pasien akan sulit untuk menelan. Baiklah pemirsa, ini adalah perbedaan dari rongga mulut yang sehat dan juga yang terinfeksi kandidiasis. Kita bisa lihat di sini bagiannya ada keputihan yaitu di lidah dan juga di tenggorokan dan juga di sudut bibir, begitu juga di pipi bagian dalam. Ini adalah angular cheilitis atau terinfeksinya sudut bibir akibat jamur. Ini bisa sering terjadi biasanya dan orang menganggap bahwa mungkin kurang minum, tapi ini merupakan suatu gejala juga dari infeksi kandidiasis. Nah, ada beberapa kondisi-kondisi yang suka disalahartikan
tetapi mereka juga mempunyai bercak-bercak putih pada jaringan rongga mulut. Yang pertama ada geographic tongue, yang kedua adalah oral lichen planus, kemudian ada leukoplakia, ada canker sores atau sariawan biasa, kemudian ada coated tongue karena lidahnya kotor, dan juga ada milk tongue yaitu residu susu di lidah atau mulut bayi biasanya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin orang bilang nyaru atau hampir sama dengan kondisi kandidiasis, yaitu ada bercak keputihan. Tetapi kalau di kandidiasis biasanya bercak keputihan itu kita kerok, itu akan sangat sakit sekali. Nah, kalau sudah terinfeksi, lalu apa terapinya? Untuk mengatasi kandidiasis oral, biasanya dokter akan meresepkan obat anti jamur, yaitu berbentuk obat tetes untuk bayi, obat minum, tablet isap, maupun obat kumur. Nah, beberapa obat anti jamur yang biasa digunakan untuk mengatasi kandidiasis oral adalah seperti di sini kita lihat amphotericin B, clotrimazole, miconazole oral gel, dan juga beberapa hal yang biasanya merupakan suatu terapi dasar untuk adanya infeksi jamur di rongga mulut. Nah, pemeriksaan lanjutan pun juga biasanya dokter akan lakukan, yaitu mengecek kondisi rongga mulut, mengambil sampel dari bercak putih di mulut tersebut, kemudian memeriksanya akan mengetahui jenis jamur yang menyebabkan infeksi jamur tersebut. Nah, kemudian menjalani tes juga, tes darah untuk mencari faktor resiko dan apa yang memicu terjadinya kandidiasis di rongga mulut pasien tersebut. Komplikasi yang bisa terjadi adalah jika kandidiasis ini tidak diobati hingga tuntas, maka sering kambuh. Jadi sering kembali rekuren. Jadi gejalanya itu sering datang dan hilang, timbul seperti itu. Dan infeksi jamur kandida menyebar ke tenggorokan, lambung, hingga usus. Ini yang menyebabkan juga keluhan-keluhan di bagian organ tubuh lainnya. Kemudian jamur kandida masuk ke aliran darah sehingga menyebar ke organ lain seperti jantung, otak, dan mata dan menyebabkan sepsis. Jadi pemirsa sekalian, ini adalah kondisi yang sangat kita tidak inginkan dan harapkan karena juga mengancam nyawa pasien tersebut. Jadi kalau memang sudah ada infeksi jamur, tolong jangan diabaikan dan segera diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis atau pengobatan lebih lanjut. Nah, pencegahannya, pemirsa, sebenarnya ini sangat mudah, yaitu pertama, hindari bertukar alat makan dengan orang lain. Kalau di pertemanan biasanya suka saling tukar-tukaran botol minum, mohon dihindari atau jangan dilakukan. Kemudian jangan menggunakan obat kumur antibakteri secara berlebihan. Kemudian jaga kebersihan mulut, menyikat gigi 2 kali sehari tentunya. Lakukan pemeriksaan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Pastikan selalu menjaga kebersihan gigi palsu kalau pemirsa memakai atau mempunyai gigi palsu. Jadi jangan biarkan itu sisa-sisa makanan melekat pada gigi palsu Anda supaya kita menghindari terjadi infeksi jamur. Kemudian hentikan kebiasaan merokok dan juga minum minuman alkohol. Konsumsi antibiotik sesuai dengan resep dokter ini yang sering sekali diabaikan. Mohon lihat aturan pemakaian obatnya dan dipatuhi. Kemudian periksakan diri ke dokter jika Anda merasa sudah memiliki atau gejala jamur dalam rongga mulut seperti yang sudah kita paparkan tadi. Kemudian lakukan pengobatan dan kontrol secara rutin dan supaya kita menghindari resiko-resiko terjadinya komplikasi kandidiasis oral ini. Itulah yang dapat saya berikan. Semoga pengetahuan di bidang kedokteran gigi atau rongga mulut ini bisa menjadi suatu pelajaran yang berharga dan untuk pemirsa sekalian juga terberkati dengan pelayanan atau pekabaran seminar kesehatan yang saya berikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.